Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita terima kasih kepada Tuhan untuk kasih setianya. Hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Februari ya. Nanti besok sudah masuk lagi bulan Maret. Jadi luar biasa cepat sekali. Dan kita tahu kita ada sebagaimana kita ada itu oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita langsung saja karena tadi sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan lanjut di bagian yang kedua dari pelajaran kita, The Greater Light. We are grateful that we can enter this last week of the month of February, and in the next 2 days we will enter March. Because we already pray, we will continue to our word. This is the second part of the Greater Light. The last time I teach about the Greater Light from Isaiah 9, ya, Isaiah 9 verse 2 to 6. Baik kali saya mengajar terang yang besar ini diambil dari Yesaya 9 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Di mana bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bangsa dan mereka yang diam di dalam negeri kekelaman atasnya telah terbit terang, cahaya atau sinar. The people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them had the light shine. So God come to those who live in darkness. Jadi Tuhan datang kepada kita yang tinggal dalam kegelapan. Who are living in darkness, who are living in sin, who are living unhope. So God mercy come to them and bring them to the light. Mereka yang tinggal dalam kegelapan, mereka yang tinggal dalam dosa, mereka yang tinggal dalam tidak kudus, terang Tuhan datang kepadanya, kemudahan Tuhan datang kepadanya untuk membawa mereka dalam terang. This is God's love, is conditional love. Ini adalah kasih Tuhan yang tidak tanpa kondisi, unconditional. He said that not we chosen him, but he the one chose us. Dia mengatakan bahwa bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Jadi walaupun kita dalam keadaan yang berdosa, dia mati ketika kita masih berdosa. So even though we are still sin, he died when we are still sin. Dia mati ketika kita masih seteru supaya kita mendapatkan kehidupan terang itu. He died for when we are still his enemy, so we can get the light from him. Dan kita melihat the result of the light, people are rejoicing in the Lord. Alasan untuk terang itu adalah orang-orang bersukacita oleh karena Tuhan, dalam Tuhan. And they've been set free from the bondage. Dan mereka juga dilepaskan dari ikatan-ikatan. No more slave by sin. Tidak lagi diperbudak oleh dosa. Because God light opened them. Karena Tuhan, karena kehidupan Tuhan terbuka bagi mereka. And also because they already dipindahkan, move from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Karena mereka juga sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk dalam kerajaan terang. So today we will like to study from 1 John 1 verse 5 to 10. Di hari ini kita akan baca 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. I would like to ask David and also Joseph to read. And David, could you please read in English and Joseph in Indonesia, in Bahasa. 1 John 5 to 10. Silakan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ke 10. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 John 5 through 10. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him, that begetteth, loveth him, also that is begotten of him. First John, yeah. First John 1 verse 5. I'm sorry. 1 John 1 verse 5. This
Then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light, and in him is no darkness at all. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Verse 6, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Thank you, David and Jose. Let us see in the first 5. Kita lihat di ayat yang kelima. This is the message we have heard from him and declare to you, God is light. In him there is no darkness at all. So we'll see God is light. Jadi Tuhan itu terang. God is light. God is the light of the world. We can see in Genesis 1, verse 1 to 3. Kita lihat ayat yang kelima, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah ada terang dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tuhan itu terang dan Dia ada terang dunia. Kita bisa lihat itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. In the beginning, God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was hovering over water. And God said, let there be light. And there was light. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. The question Jadilah is, where terang. is the light? Where is the light come from? Pertanyaannya adalah dari mana terang itu datang? Because the moment the sun, the moon, and the sky is not yet created. Karena pada waktu itu semua bulan, bintang, dan semua samudera raya belum diciptakan. Because all the things in the sky is created in the 4 days. Karena langit itu dibentuk di hari keempat. We can see that in verse 14 to 19. Kita bisa lihat itu di ayat 14 sampai 16. Ya, kita baca di dalam ayat yang ke 14. Could you please, David, read in the verse 14 to 19 in English? Yes, Pastor. Verse 14, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. Ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. And let them be for lights in the firmament of the heaven, to give light upon the earth. And it was so. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. And God made 2 great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth. Menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good.
Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. And the evening and the morning were the fourth day. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. So we can see in this verses that the sky, the sun, the moon, star, galaxy, and everything on the sky, is created in the fourth day. Jadi kita bisa di sini bahwa matahari, bulan, bumi, matahari, bulan, bintang dan semua yang ada di langit itu diciptakan di hari keempat. So the answer it is the light, the first in the first three is come from God alone. Jadi itu jawabannya dari terang yang ada di hari pertama itu hanya datang daripada Tuhan saja. Because God is the resource of the light. Karena Tuhan adalah sumber dari terang itu. He is the light of the world and the light of man. Dia adalah terang dunia dan terang manusia. So before everything happened, God is already there. Jadi sebelum semuanya diciptakan, sebelum semuanya ada, Tuhan sudah ada di sana terlebih dahulu. And God created everything in the light of Him. Dan Tuhan menciptakan semuanya dengan terang yang ada, melalui terang yang ada dalam diri Dia. And we see that in Isaiah 60 in 19 to 20. Dan kita lihat di Yesaya 60 ayat 19-20. Bagimu matahari tidak ada menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak memberi terang dan malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari dan tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Isaiah 60, 19-20. The sun shall be no more thy light by day, neither for brightness shall the moon give light unto thee. But the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. No more go down, neither shall thy moon without itself, for the Lord shall be thine everlasting light, and thy bones shall be ended. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi Allah itu terang, Dialah sumber terang itu sebenarnya, dan kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan selama-lamanya yang ada di dalam Yesus. And this is amazing that the Lord is the source of the light, and when we are living in Him, we will not living in darkness. Dalam Wahyu in Revelation 21 verse 23 also the same thing say that God is the light. There is no sun, no need sun in the heaven, because the light is God Himself. Di Wahyu 21-23 juga dikatakan bahwa Tuhan adalah terang, dan di surga tidak butuh matahari karena Tuhan sendirilah yang menerangi seluruh surga itu. And we will live in His light forever. Dan kita akan tinggal dalam terangnya selama-lamanya. In Jesus said that He is the light of the world. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Jesus spoke again to the people. He said, I am the light of the world. Whatever follow me will never walk in darkness, but will have the light of life. Di Yohanes 8 dikatakan bahwa aku adalah terang dunia, dan siapa mengikuti aku, mereka tidak akan lagi tinggal dalam kegelapan, tapi mereka akan tinggal dalam terang. So Jesus is God. He is the one come to the world. Jadi Yesus adalah Tuhan, Dia yang datang ke bumi ini, ke dunia ini. John 1:4, in Him was life, and that life was the light of man. Yohanes 1 ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. So whoever believe in Jesus and accept Him as a Savior and God for themselves, they will have a life. Jadi barang siapa menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dan menerima Dia dalam kehidupan Anda, ada terang Tuhan dalam kehidupan Anda. And they no longer live in darkness. Yang tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita melihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13-14. You can see also in Colossians chapter 1 verse 13-14. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom
of the Son he loved, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. So this is our status. Jadi ini adalah status kita. We are not belong to the darkness anymore. Bahwa kita tidak lagi menjadi bagian dalam kegelapan. So we're not bondaged by the darkness anymore. Kita tidak lagi diikat oleh kegelapan. Because we've been rescued from the dominion of darkness and brought to the kingdom of light. Karena kita telah diselamatkan dari kuasa kegelapan dan dimasukkan dalam kerajaan terang. So we have to remind ourselves about this. Jadi kita harus mengingatkan diri kita mengenai hal ini. We have to recognize ourselves that we belong to the light. Kita harus mengingatkan kembali, menyadari bahwa kita tuh miliknya terang. In the verse 5, in the sentence, the last sentence say that in him there is no darkness at all. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa di dalam Dia tidak ada lagi kegelapan sama sekali. Jadi God is light and in him there is no darkness at all. Tidak ada sama sekali kegelapan. Jadi Tuhan itu adalah terang, and inside of him there's no darkness at all. And let us see in the verse 5, in the 1 John 1, ayat yang ke-6-nya sekarang. If we claim to have fellowship with him, yet we walk in darkness, we lie and do not live by the truth. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. We have to know that when we enter the light of God, we have fellowship with God. Kita harus menyadari bahwa ketika kita masuk ke dalam terang itu bersama dengan Tuhan, kita memiliki persekutuan dengan Dia. We not have a fellowship with God alone, but we also have fellowship to one another. Kita tidak hanya bersekutu dengan Tuhan saja, tapi kita juga bersekutu satu dengan yang lain. But if we said that we have fellowship in God, but we still walk in darkness, that means we not live by truth, and we are a liar. Tetapi jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. So clear, we cannot live a double life. Sangat jelas bahwa kita tidak bisa memiliki hidup yang ganda. That means live in the light, that means we have to live in honesty. Itu artinya ketika kita hidup dalam terang, kita harus hidup dalam kejujuran. We honest before God, honest to ourselves, and also honest to others. Kita jujur di hadapan Tuhan, jujur ke hadapan diri kita sendiri, dan juga jujur di hadapan orang lain. Nothing to hide. Tidak ada yang disembunyikan. Everything is so visible in God's light. Karena dalam terangnya Tuhan semua itu kelihatan. So we can see in the second Corinthians verse 2. Kita juga bisa lihat di 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Could you please read, David? 2 Corinthians 4 verse 2. Yes, Pastor. 2 Corinthians 4 verse 2. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. 2 Korintus 4 ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. So Paulus said that he renounced secret and sinful ways. Jadi Paulus mengatakan bahwa
menolak segala perbuatan sembunyi yang memalukan. So he really really integrity. Itu artinya dia betul-betul hidup dalam integritas. And dia katakan, kamu bisa uji saya, kamu bisa lihat saya, bahkan dapat dipertimbangkan dalam hidup saya. And he said that you can test me, even you can consider the life that I have. People can gossip about us, Orang-orang bisa bergosip tentang kita, tentang hal yang buruk-buruk. about the bad things. But if we live in light, kita kedapatan tidak bersalah. Tapi kalau kita hidup dalam terang, we will find unguilty. Because the light himself itself will make it visible. Karena terang itu sendiri akan menunjukkan semuanya itu jelas, tak tersembunyi. So no place to hide in the light. Jadi dalam terang itu tidak ada satu tempat pun untuk bersembunyi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita hidup dalam Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Tetapi di belakang hidup kita kacau. So we cannot say that we are the son of God, we are the children of God, but in behind our life is in chaos. In the church we serve God so good, but in the back we live in sin. We cannot do that. Di depan kita melayani Tuhan dengan sangat baik, tapi di belakang kita hidup dalam dosa, kita tidak bisa lakukan hal seperti itu. So live in the light is really live in transparency. Kita hidup dalam terang, artinya kita hidup transparan. So we really honest to God, before God, honest to ourselves and also others. Kita betul-betul jujur di hadapan Tuhan, di hadapan diri kita, juga kepada orang-orang lainnya. If we live in the darkness, so we are a liar. Kalau kita dalam kegelapan, kita pembohong. Kita ini adalah munafik. Kita ini menyimpan sesuatu kebusukan dalam hidup kita. We are a hypocrite if we are living in the darkness. We are hiding something that are rotten in our life. Sebaik bagaimanapun kita menyembunyikan kejelekan itu di belakang kita, someday Tuhan akan nampakkan. As good that we are hiding those bad things behind us, but one day the Lord will make it flash, or will make it shown. Because in Him there is no darkness at all. Karena di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. So in this verse, so clear that we have to live in the light, nothing to hide before God, before man. Live in integrity and trustworthy. Dia sangat jelas di sini bahwa tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, juga hidup dalam integritas dan juga bisa dipercaya. This was also clear that we are belong to God. We are the children of the light. Firman Tuhan ini juga menjelaskan bahwa kita miliknya Tuhan, kita adalah anak-anak terang. God light is already open us. Terang Tuhan sudah ada di atas kita. God light is already shine through us. Terang Tuhan sudah bersinar melalui kita. So God is really like to use us. Jadi Tuhan betul-betul mau untuk memakai kita. God so clear also that we are the light of the world. Tuhan juga sangat jelas mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Like a city on the hill, every eyes can see us. Kota yang terletak di atas gunung, yang setiap mata bisa melihat ke sana. Every eyes of people around us will see our life. Dan orang-orang sekitar kita, di antara kita akan melihat kehidupan kita. So we are good testimony for the world. Jadi kita adalah kesaksian yang baik bagi dunia. So everywhere we go, we carry the light of God. Kemanapun kita melangkah, kita membawa terang Tuhan itu. In our office, in our company, everywhere, in everywhere we go, we always bring the light because the light is already open us and live in us.
di kantor kita, di perusahaan kita, kemanapun kita melangkah, karena terang Tuhan sudah ada di atas kita dan tinggal dalam kita. Now, let us continue to read in the 1 John 1. Now is verse 7. Mari kita lihat, lanjutkan di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita berpersekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. So see this. If we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one to another. Jadi kita lihat di sini, kalau kita tinggal dalam terang dan berjalan dalam terang, kita tuh memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Because the light bring us to fellowship with God and also fellowship to one another as his children. Karena terang Tuhan itu membuat kita bersekutu dengan Tuhan dan juga satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Darkness will bring division. Kita tidak akan membawa perpecahan. Because the darkness bring division. Karena kegelapan itulah yang membawa perpecahan. So why so many fellowship in Christian? They have a lot of division because they said they claim that they are live in God, fellowship in God, but still walk in darkness. Jadi kenapa banyak sekali persekutuan orang Kristen membawa perpecahan? Karena mereka mengklaim bahwa mereka tuh berjalan hidup bersekutu dalam terang, tapi mereka masih hidup, sebenarnya mereka masih hidup dalam kegelapan. When we give the opportunity to the darkness enter in our life, you know, everything is become so dark. Ketika kita mengizinkan bahwa kehidupan kegelapan itu masuk dalam diri kita, semua itu akan mulai menjadi sangat gelap. And it will be destroyed in any area in our life. Dan itu akan menghancurkan banyak area dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam fellowship kita satu dengan yang lain. It's also included our fellowship between each other. So that's why jangan beri celah sama sekali kepada kegelapan. That's why we cannot give any even a simple gap into the darkness. Dan di sini dikatakan, if we have fellowship to one another and live in the light, and the blood of Jesus will purify us day by day from all our sin. Di sini juga dikatakan, tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita bersekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. So we been purified. Jadi kita ini dikuduskan dari waktu ke waktu. Kita diubah dari waktu ke waktu. Masuk ke dalam terang Tuhan yang semakin besar. We are being purified, we are being changed from time to time, going into the greater light in God. And let us open our Bible from Ephesians. Ephesians chapter 5, verse 8. Mari kita buka, kita ke Efesus 5 ayat yang ke-8. Verse 8 to 13. Ayat 8 sampai 13. I will read. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yes, we were a darkness before we know Jesus. Kita betul ada kegelapan sebelum kita mengenal Yesus. But after we know Jesus, we now not longer belong to darkness. Tapi setelah kita mengenal Yesus, kita tidak lagi menjadi milik kegelapan. But we are the children of light. Tapi kita adalah anak-anak terang. Kemudian kita lihat ayat 9. For the fruit of the light consists in the goodness, righteousness, and truth. Verse 9. Karena terang
hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi di dalam terang kehidupan kita akan menghasilkan. Di sini menghasilkan kebaikan. Akan membuahkan kebaikan. Because the Holy Spirit, the one, bring fruit to our life. So if we are living in light, our life will grant fruit of goodness. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita memberikan terang itu. And also righteousness and the truth. Dan juga keadilan dan kebenaran. Ini luar biasa sekali, saudara. Jadi diubah dalam kehidupan kita betul-betul orang bisa melihat kebaikan Tuhan. Orang bisa melihat keadilan Tuhan. Orang bisa melihat kebenaran Tuhan. So this is really amazing, brother, that the people can see the goodness of God, the justice of God, and also the truth from the Lord. Actually, the three things these people search for. Ini adalah 3 hal yang biasanya sebenarnya orang cari. Because in the world, people will see the goodness, the real goodness, the pure goodness, the pure keadilan, dan juga kebenaran. Di mana sudah tidak ada lagi, semuanya sudah dirusak oleh iblis. Karena di dunia orang-orang itu mencari kebaikan yang benar, the pure righteousness, and also the pure truth, the world is seeking for this, and is already been destroyed by the devil. And as a children of God, we have all things. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki semua hal ini. Not from ourselves, but the Spirit of God give it in our life. Bukan dari diri kita sendiri, tapi Roh Kuduslah, Roh Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita. So that's why we have to show it to the world. Itulah kenapa kita harus tunjukkan itu ke dunia. Let us see in the first 10 and find out what pleases the Lord. Mari kita lihat tahap-tahapnya dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Jadi benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. So we are really living acceptable to the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. So really expose everything is not good. Ditelanjangi. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Telanjangi semua yang buruk, and there's nothing hidden. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-12. For it is shameful even to the mention what the disobedient do in the secret. But everything exposed by the light become visible. And verse 12 and 13. Ayat 12 sampai 13, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka tempat-tempat yang sembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. For it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sebab itu Tuhan katakan, ayo bangkit. Ingat, kita sudah anak terang. Ayo bangkit. Jadilah terang bagi orang di dunia ini. That's why the Lord says, awake, rise up, because we are the light and become that light to the world. Because the light of the Lord is already open us. Karena terang Tuhan itu telah hadir atas kita. And the glory of God is already also open us. Dan kemuliaan Tuhan juga terbit atas kita. Inilah yang dicari dunia. This is what the world seeks. Because dunia ini berada di dalam kegelapan. Because the world is staying in the darkness. But the children of God bring the light, bring the hope, bring the salvation.
Tetapi orang-orang terang itu membawa harapan, membawa kebenaran, membawa keselamatan. Dan kita melihat itu di dalam Isaiah, Isaiah 60, verse 1 to 3. Could you please, David, read again for us? Kita temukan itu di Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Isaiah 60, verse 1 to 3. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall rise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Amen. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, jadi kita lihat di sini, betul-betul di sini dalam ayat kedua, see darkness cover the earth. And thick darkness is over the people. Verse 2. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Thick darkness is over the people. Kalau in English, kekelaman menutupi bangsa-bangsa atau kegelapan yang sangat tebal itu menutupi bangsa-bangsa. Jadi kekelaman yang sangat pekat, kegelapan yang sangat pekat itu menutupi manusia. Pikiran mereka sudah buta oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak bisa lagi melihat kebenaran Tuhan. The gross darkness is really covering the eyes of the people, and the guts of this earth already covering them, so they cannot see the truth from the Lord. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Dan people around us yang dikuasai oleh kegelapan butuh terang itu. They need the light. Dan orang-orang that living in the darkness, mereka butuh terang. So how can we bring the light to them? Bagaimana kita bisa bawa terang itu kepada mereka? We share the gospel. We share about Jesus first. We share about the gospel and share about the truth of the Lord. Kita sharingkan Injil Tuhan, kita sharingkan tentang Yesus, dan kita sharingkan kebenaran tentang Tuhan. We cannot stop our mouth to say about the goodness of God. Kita tidak bisa menutup mulut kita untuk mengatakan tentang kebaikan Tuhan. Everyone have experienced salvation. They have eager to say that to other people. Kita yang sudah mendapatkan keselamatan, kita ini tidak akan berdiam diri untuk nyatakan keselamatan itu. We that already received the salvation, we will not stand still, not to share the gospel. People around us hunger. They are thirsty to the truth. Orang-orang itu lapar, haus dan lapar akan kebenaran. They are searching the light. Mereka mencari terang itu. Tetapi mereka tidak menemukan di mana-mana karena terang itu hanya ada di dalam Yesus. But they cannot find the light wherever. The light is only in Jesus. So that's why we have to share the gospel. We have to give testimony. Itulah kenapa kita harus bagian Injil Tuhan, kita harus bagikan kesaksian itu. Ke teman-teman kita, ke semua orang yang ada di sekitar kita. To our friends, to the people that are around us.
Mari kita coba lihat. Kita coba lihat di dalam 2 Peter 1 verse 9. But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare praises to him who call you out of darkness into the one wonderful light. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. You may declare the praises of him who call you out of darkness. Jadi kita ini adalah orang-orang kepunyaan Allah untuk memberitakan kabar baik. Karena kita sudah keluar dari gelap kepada terang. Sebab itulah kita juga harus membawa teman-teman kita untuk keluar dari kegelapan dan masuk ke terangnya yang ajaib. So we are the chosen people that already being chosen by God, being brought from the darkness into the light. That's why also we should share it to our friends to bring them out of the darkness into the light. So the first, how we bring the light. First, we have to share the gospel. We have to give testimony. And the second is by showing the good deeds. Yang pertama, bagaimana kita bisa membawa terang itu adalah untuk kita membagi firman Tuhan, bagi Tuhan, bagikan kesaksian tentang Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita dengan melakukan perbuatan yang baik, tunjukkan perbuatan baik. Let us open from Matthew chapter 5. Mari kita buka dari Matius 5. Verse 14 to 16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. David, could you please? Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Through 16. Yes, Pastor. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Matius 5 ayat 14 sampai 16, firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. See, once again, the word of God said that we are the light of the world. Sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa kita adalah terang dunia. A city on the hill cannot be hidden. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. People surround us watching our life. Orang-orang yang ada di sekitar kita tuh melihat kehidupan kita, melihat hidup kita. They watch what we are doing. Mereka lihat apa yang kita lakukan. In every transition in our life. Dalam setiap hal yang kita lakukan. How we handle the money, how we handle people, our family. Bagaimana kita berusaha dengan uang, bagaimana kita berusaha dengan keluarga kita, dengan orang-orang. In everything, people watching us. Dalam segala hal, orang-orang itu melihat kita. So, the Lord said in verse 16, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put on its stand, and will give light everyone is in the house. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kidian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi jelas, nggak bisa ditaruh di bawah meja atau di bawah gantang. Kalau ada di rumah gelap sekali, tiba-tiba ada orang nyalakan pelita, taruh di bawah meja. Orang bilang,
wah ini orang agak setengah stegi. Stegi itu setengah gila. Yeah, so it cannot be put under a table or under a bushel, and if there's darkness, and then we turn on the candle, and then we put the candle under the bushel, under the table, the people we say that this person is a bit crazy. Kalau pelita itu hanya satu-satunya yang penerang, kenapa dia harus taruh di atas? If the candle is only one that are showing the light, why we should put it on the top? Because everybody needs the light. Karena semua orang butuh terang itu. So we have to put on the top, so everybody can experience the light. Jadi kita harus taruh di atas supaya orang-orang bisa mengalami terang itu. Dan itulah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak terang. And that is our life as a believer, as the children of light. And Jesus continues said, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Dan lalu Yesus berkata lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Yesus katakan, supaya mereka melihat kelakuan kamu yang baik. So Jesus says, so they will see your good deeds. Mereka melihat ada buah-buah roh yang mengalir dalam kehidupan kita, yang dihasilkan oleh Roh Kudus. So people will see there's the fruit of the Spirit in our life that are being produced by the Holy Spirit. Ada kasih, ada sukacita, ada damai yang bukan seperti dunia ini. There's love, there's peace, there's love, there's peace that are not like in the world. Ada kesabaran, ada kesabaran, ada ketekunan, penguasaan diri, dan semua 9 daripada Roh Kudus ini mengalir dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. There's joy, there's patience, there are perseverance that are managed, that are all those 9 the fruit of the Spirit that the people will see in our life. Inilah terang itu yang ada dalam hidup kita. This is the light that are inside of our life. This is that Isaiah 16 verse 3 said. Inilah yang Yesaya 16 ayat 3 katakan. So people, nation will see the light on you. Jadi bangsa-bangsa orang-orang akan melihat terang atasmu. Bahkan di situ dikatakan mereka akan datang kepada terangmu. They will come to your light. Jadi jelas ya saudara. Jadi ini. Jadi perbuatan baik kita di dalam Filipi juga, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. So it's very clear our good deeds. Even in Philippians also the Bible say let the good of your heart being shown to other people. Ini bukan berarti kita menunjukkan diri, showing, tetapi itu betul itu karena automatically keluar dari dalam hidup kita karena hubungan kita dengan Tuhan. It's not because of we want to show it to other people, want to show ourselves to other people, but because of our intimacy with God, we show it to other people. So we have a good fellowship with God, and also we can have fellowship to others. Jadi kita punya persekutuan yang baik dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan orang-orang lain. Dan kita terus disucikan, kita terus dimurnikan. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18, dia akan mengubah kita di dalam kemuliaan yang semakin besar. And we are being qualified, we are being purified. So from 2 Corinthians 3 verse 18, we will be renewed, be transformed into a greater glory. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam terang itu?
And the last one, how can we still keep living on the light? First, we have to have fellowship with God every moment. Ya, pertama-tama kita selalu memiliki persekutuan sama dengan Tuhan setiap saat. Have fellowship with Him because He is the source of our light. Teruslah bersekutu dengan Dia karena Dia adalah sumber daya terang kita. Just like electricity, the lamp, it came from the electric, the source. The lampu itu hanya nempel pada sumbernya sehingga dia dapat nyala. It's like the lamp is only just attached to the electricity source, so it can turn on. Sama seperti bulan bisa bersinar di malam hari oleh karena ada matahari. Bulan bisa bersinar. That is the moon that can shine in the night because of the sun. The moon can shine. Jadi ketika kita membangun hubungan kita terus-menerus dan tetap tinggal dalam Dia dan di dalam firman-Nya, maka sinar kemuliaan Tuhan, terang Tuhan akan terus-menerus terpancar dalam hidup kita. So when we continue to live in God, in the light of God, the shine of God, the light of God will always be shown, be shine through our life. Jadi tugas kita, our job is only live in Him and also live in His word. Jadi tugas kita adalah hanya untuk kita tinggal dalam Dia dan juga tinggal dalam firman-Nya. And do His word. Dan lakukanlah firman-Nya. Rest, the Holy Spirit purify us. Holy Spirit will mold us and change us from the glory to glory. Dan Roh Kudus akan memulihkan kita, akan mengubahkan kita dan mengubahkan kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. And then this is what we have to do to keep the light shine in us. Dan yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisa membuat terang Tuhan ada dalam kita. Second, not compromise to sin. Jangan kita berkompromi akan dosa, atas dosa. Let us open our 1 John chapter 1 verse 8. Mari kita buka 1 Yohanes 1 ayat ke-8. No, verse 9 right now, yeah. Verse 8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 1 Yohanes 1 ayat ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. If we fall to sin, if we commit sin, and when the word of God talk to us, and we deny it, that means we are liars. Kalau misalnya kita berbuat dosa, kita melakukan dosa, lalu firman Tuhan berbicara pada kita, lalu kita tidak mengaku itu kita seorang pendusta. And also the truth is not living. Dan juga terang Tuhan, kebenaran Tuhan tidak tinggal dalam diri kita. So what shall we do? We have to confess. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengaku dosa kita. Kita harus bereskan. Setiap kali ketika kita ada kelemahan jatuh, setiap kali jangan tinggal di situ, cepat mengakui dan bereskan. Dan darah Yesus akan terus menyucikan kita. Every time when we are falling into sin, we must clean it, we must confess it to the Lord, and the blood of Jesus will purify us again. In chapter 2, John chapter 2, verse 2. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Could you please, David, read ayat 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Yes, Pastor. 1 John chapter 2, verse 1 and 2. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi kita melihat di sini, saudara, anak-anakku, kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, namun jika kita jatuh dalam kelemahan kita dalam dosa, di sini dikatakan bahwa kita mempunyai seorang pengantara yang adil, yaitu kepada Bapa, yaitu Yesus Tuhan kita. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, or any man fall into sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. The forgiveness is already provided for us to our last sin today and forever. Pengampunan itu telah diberikan pada kita kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi darah Yesus telah tercurah untuk dosa kita masa lampau, dosa kita sekarang dan yang akan datang. So the blood of Jesus already been poured out for the sin that we did in the past, the sin we did right now, and the sin we did in the future. Jadi rupanya untuk tetap tinggal di dalam terang itu, kita harus mengakui dosa kita ketika kita jatuh. So for us to keep living in the light, we need to confess our sin when we fall into sin. Jangan sembunyikan itu dan jangan mengatakan saya tidak berdosa. Jangan keraskan, tetapi mempunyai hati yang lembut, mengakui artinya kita setuju dengan Allah. Confess mean we agree with God's word. Do not hide that and confess it. Ya. Jadi kita melihat di sini, jadi mengaku, jadi pertobatan itu, ya kita menerima Yesus satu kali untuk selamanya. Tetapi di dalam perjalanan, when we walk in our life, sometimes kita melakukan kesalahan, kita jatuh. Tetapi bukan jatuh. Mungkin sekali-sekali jatuh, ya jatuh. Tetapi terus kita meningkat. Ya, dan darah Yesus terus menyucikan kita, mengampuni kita, sehingga kita diubah semakin satu level ke level yang lain. Sehingga betul-betul sinar Tuhan akan nampak dalam kehidupan kita. So repentance is only once, but when we are falling into sin, we need to confess it, and it should be changed. Not we are falling into sin, but we change it from time to time, and we are being changed by God from all the day, from glory to glory. Sama seperti kita punya anak kecil, dia sudah pakai baju yang bagus. Kita bilang jangan jalan-jalan di sana kotor, tetapi dia nakal, dia jalan, kemudian dia masuk di got. Kan kita tidak buang dia, kita mandikan dia datang kepada kita, kita mandikan, kita bersihkan. Sometimes like if we have a children that already use a good clothes, and then we spoke to him that do not go into that side, and then he still keep into the tip puddle or so. We are not rejecting him, but we are still accepting him, and we take him to bath again. Jadi jelas saudara, yang berikutnya itu jangan kompromi terhadap dosa. Dan kalau kita jatuh, cepat selesaikan dengan Tuhan. Jangan berlama-lama di sini. Cepat mengaku di hadapan Tuhan. It's very clear, and the next one is not compromise unto sin. So if we fall unto sin, clear it immediately, confess it unto the Lord. And yang terakhir adalah kita harus bertumbuh di dalam iman, sehingga karakter kita terus diubah, sehingga sinar kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. And the last thing is we need to always improving in God, so the light of God is shown unto us, and His glory shines upon us. Jadi the light is become greater and greater. Dia terang itu semakin besar dan besar.
Let us open our Bible from Second Peter, verse 5 through 7. Second I will Peter read. berapa, Bunda? Second Peter 1, 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai 7. Ya, saya akan bacakan ya. For this every reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness a knowledge, and to the knowledge self-control, and self-control perseverance, and perseverance goodness, godliness, and the godliness brotherly kindness, and the brotherly kindness love for your ini. Jadi kita melihat di sini saudara, ini adalah tingkat iman luar biasa. Jadi ada pertumbuhan, ada peningkatan. Kita masuk di dalam karakter yang semakin besar. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. So this is the steps of faith that we need to increase our faith, we need to grow our faith to these steps. Ya, jadi bagaimana supaya terang kita tetap bercahaya? We are growing in Him, growing in His faith. So our character will be dirubah dari waktu ke waktu. Sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. How can we grow in Him? Kita bertumbuh dalam iman kita, sehingga karakter kita change from time to time. So we are growing in Him. So we can be light to everywhere we go. Jadi kita bisa jadi terang kepada kemanapun kita pergi. Let us pray. Mari kita berdoa. Saya minta, I would like Pastor Fidelis pray for us for the word of God. Okay, thank you so much. Father, we just want to say thank you for your word this morning. Lord, we are grateful. Bapak kami mau katakan terima kasih. We are grateful because Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. and so, Lord, we ask, oh God, that this great light you have shown to us, Father, may we continue to express it in Jesus' name. Dan biar terang Tuhan yang besar ini kepada kami bisa teruskan itu dalam nama Tuhan Yesus. We ask, oh God, that darkness shall no more have dominion over us in Jesus' name. Dan kegelapan tidak lagi berkuasa atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Because you are our light, and your light is shining through us. Father, we pray that this light that we carry will continue to lighten our world, will lighten our environment, will lighten our nation in Jesus' name. Dan kau adalah terang kami, dan biar terang yang terus kami bawa ini akan terus menerangi bangsa ini, menerangi dunia ini, menerangi kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. We thank you for your daughter you have used this morning. We pray, Holy Spirit, that truly this light we have, oh God, we continue to shine our light out in our life in Jesus' name. Terima kasih untuk anakmu yang kau pakai Tuhan, dan betul terangnya yang kau berikan ini terus akan bersinar dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. But I just want to say thank you for everyone on this place and everyone who have listened to us, Father, through the internet right now. Wherever you are, if you have not given your life to Jesus, I pray that the light of God will shine in your heart. Amen. You will live a life that is pleasing unto God in Jesus' name. Oke, bersyukur Tuhan bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, dan bagi setiap kami yang belum berikan hidup kami kepada Yesus, kita bisa berikan kehidupan kami padamu ya Tuhan, dan biar terang-Mu bercahaya dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Father, we declare your light all over the nation. We declare your light in our life, in our family, in Jesus' mighty name. Kami deklarasikan Tuhan terang-Mu pada seluruh bangsa ini, kami deklarasikan terang-Mu ke dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Father, Lord, because your light has come, and that light Amen. to lighten our path in Jesus' name.
Terima kasih Tuhan karena terang-Mu telah datang dan terang-Mu itu akan terus ada dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Heavenly Father, as we continue with us. In Jesus' mighty name we are prayed. Amen. Terima kasih Bapa di surga, setelah kami melanjutkan, yang Kau melanjutkan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amen. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Suyani untuk firman Tuhan yang luar biasa. Ya, sama-sama. Sebelum kita selesaikan ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan pada Brother David.